Halo, perkenalkan nama saya Ester Yatnawati Hutauruk. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu Bahasa Indonesia Akademik. Judul tugas akhir saya itulah Resistensi Peran Tokoh Utama dalam Film Pride and Prejudice tahun 2005. Bab 1 itu pendahuluan. Pertama itu latar belakang masalah. Apa itu karya sastra? Karya sastra merupakan media yang digunakan oleh setiap pengarang dalam menyampaikan gagasannya. Karya sastra juga menjadi jembatan yang menghubungkan pemikiran penulis yang disampaikan kepada penonton atau pembaca. Di saat ini banyak karya sastra yang sangat berkembang pesat. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat berdampak pula pada karya sastra. Salah satu karya sastra yang sangat diminati oleh manusia saat ini adalah film. Film sebagai media massa tidak lepas dari hubungan antara film dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Elaborasi tentang pentingnya film dalam mengangkat isu-isu sosial seperti feminisme, misalnya itu perlawanan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kekerasan seksual, maupun budaya patriarki. Pride and Prejudice adalah film yang disutradarai oleh Joe Wright yang rilis pada 16 September 2005. Film ini diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Jane Austen yang rilis pada tahun 1813. Ceritanya menyoroti masalah perlakuan terhadap perempuan di akhir abad ke-19. Dalam novel Pride and Prejudice ini menceritakan tentang status sosial, moral, pendidikan, bahkan perjodohan. Elizabeth Bennet atau yang sering dipanggil dengan Lizzie adalah anak kedua dari keluarga Bennet. Elizabeth mempunyai wajah yang cantik dan mempunyai cara berpikir yang berbeda dari 4 saudara perempuannya. Dan berbeda juga dari wanita lain, dia juga tidak hanya menginginkan laki-laki kaya, tetapi juga dia mempunyai pemikiran atau alasan yang masuk akal dalam memilih suami. Dia seorang yang mandiri, pemberani dalam menolak lamaran perjodohan dari seorang laki-laki kaya. Dia juga mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap keluarganya. Feminisme adalah suatu gerakan sosial, gerakan politik, atau ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, maupun sosial. Kedua rumusan masalah. Pertama itu, apa saja bentuk-bentuk resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh tokoh utama dalam Pride and Prejudice. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian inilah untuk menunjukkan bentuk-bentuk resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh tokoh utama dalam Pride and Prejudice. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan yang pertama itulah feminisme. Ketidakadilan terhadap perempuan memunculkan kesadaran feminisme untuk melakukan resistensi terhadap dominasi patriarki tersebut. Resistensi yang dibahas dalam jurnal ini hanya fokus membahas tentang resistensi perempuan. Feminisme mengacu pada ketidakadilan yang dialami perempuan dalam memiliki kesempatan yang sama di dalam masyarakat yang cenderung dikendalikan oleh pria atau yang dikenal dengan budaya patriarki. Resistensi terwujud dalam tindakan atau pemikiran perempuan untuk mengubah kondisi yang tidak setara tersebut dalam lingkup adat, masyarakat, maupun keluarga. Dalam film ini, perempuan mampu menunjukkan eksistensi dirinya sebagai perempuan yang mandiri, berani, mampu menjalankan peran-perannya, sama seperti laki-laki dalam kehidupan. Perempuan memiliki potensi untuk membuat mereka sejajar. Yang kedua itulah resistensi. Resistensi adalah posisi sebuah sikap untuk berperilaku, bertahan, berusaha melawan, menentang, atau upaya oposisi. Pada umumnya, sikap ini tidak berdasarkan atau menunjuk pada paham yang jelas. Yang ketiga adalah gender. Secara umum, gender dapat diartikan sebagai peran, kedudukan atau sikap yang didekatkan pada laki-laki dan kaum perempuan melalui konstruksi sosial maupun budaya. Resistensi peran gender yang akan dibahas dalam penulis dalam jurnal ini yaitu resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh Elizabeth. Penulis akan memperlihatkan bagaimana Elizabeth mendobrak idealisme budaya patriarki yang mengkonstruksikan secara sosial dan budaya bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah. Bab 3. Pembahasan. Berdasarkan latar belakang, penulis akan mengkaji resistensi peran tokoh utama dalam film Pride and Prejudice yang disutradarai oleh Joe Wright
Yang diperankan oleh tokoh utamanya itu adalah Elizabeth atau yang biasa dipanggil dengan Lizzie. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Lizzie dalam film tersebut adalah sebagai berikut. Pertama itu perlawanan Lizzie terhadap orang tuanya yaitu Mr. dan Mrs. Bennet. Mr. Bennet adalah ayah dari Lizzie. Dia merupakan seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya dengan tulus. Dia ingin melihat semua anak-anaknya hidup dengan bahagia, begitu juga dengan Mr. Bennet. Dan dia sangat berambisi untuk menikahkan semua anaknya itu dengan pria kaya. Mr. dan Mrs. Bennet ingin Lizzie menikah dengan Mr. Collins, sehingga warisan keluarganya tidak jatuh ke tangan orang lain dan dapat menyelamatkan seluruh keluarganya. Mrs. Bennet bersikap supaya Lizzie menerima lamaran Mr. Collins, tetapi Lizzie menolaknya. Pada zaman itu, jika seorang anak perempuan lajang, itu harus menuruti kemauan orang tuanya. Tetapi Lizzie malah melakukan hal sebaliknya, karena menurutnya hal tersebut berlawanan dengan pemikirannya. Lizzie melakukan perlawanan peran pada bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk melakukan penolakan jika tidak sesuai dengan yang di hati nuraninya. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya, berhak memutuskan sendiri dengan siapa dia menikah. Hal yang dilakukan Lizzie tersebut memperlihatkan kita bahwa tindakan tersebut adalah tindakan seorang feminisme, bahwa perempuan juga mempunyai kesamaan dengan pria dalam menentukan hidupnya, bahkan menentukan jodohnya. Yang kedua adalah perlawanan Lizzie terhadap Mr. Collins. Mr. Collins merupakan sepupu Lizzie dari pihak ibunya karena keluarga Bennet tidak memiliki anak laki-laki dan menyebabkan tidak memiliki ahli waris. Dan di zaman itu tersebut, ternyata jika tidak memiliki anak laki-laki, maka kekayaannya akan diberikan kepada sepupu terdekat, dan anak perempuannya tidak mendapatkan sepeser pun dari kekayaan ayahnya. Dan yang menjadi ahli waris dalam keluarga ini adalah Mr. Collins. Suatu hari setelah pesta dansa, Mr. Collins mengunjungi rumah keluarga Bennet. Awalnya dia ingin mendekati Jane. Tapi saat itu Mr. Bennet menolak lamaran Mr. Collins karena dia ingin Jane menikah dengan Mr. Bingley yang lebih kaya dari Mr. Collins. Mr. Collins tidak putus asa sehingga dia berusaha untuk mendekati Lizzie, tetapi mendapatkan penolakan. Dia bahkan meminta langsung ke orang tua Lizzie untuk melamarnya menjadi istrinya. Tetapi dengan tegas Lizzie menolak lamaran Mr. Collins tersebut. Meskipun ibunya sangat memaksa Lizzie untuk menerima lamaran tersebut, Lizzie mengatakan bahwa dia tidak akan menikah dengan seseorang pria tanpa cinta. Mr. Bennet sangat marah pada Lizzie karena telah melewatkan kesempatan untuk menikah dengan pria kaya. Dan di zaman itu, hal tersebut merupakan hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang anak perempuan. Mereka harus menurut pada kemauan kedua orang tuanya. Tapi dalam hal ini, Lizzie jelas-jelas menolak dengan tegas. Ini merupakan suatu perlawanan yang dilakukan oleh Lizzie untuk menentukan hidupnya. Yang ketiga, perlawanan Lizzie terhadap Lady Catherine. Lady Catherine dalam film ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dalam sebuah keluarga. Lady Catherine merupakan orang yang terhormat di tempat tinggal itu dan selalu disegani oleh seluruh masyarakat. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani untuk berargumentasi atau membantah perkataan Lady Catherine. Semua masyarakat di sana sangat patuh dengan segala perintahnya. Lady Catherine mengatakan bahwa orang tua lebih baik membiarkan anak-anaknya yang lebih muda keluar dari rumah, bahkan sebelum anak-anak tertua mereka menikah. Di sini Lady Catherine jelas-jelas sedang menyindir keluarga Bennet. Lizzie tidak ingin melihat keluarganya dihina. Dengan segala kecerdasan yang dia dan keberanian yang dia miliki, dia membantah orang yang paling disegani di daerah itu. Lizzie membalas semua penghinaan yang dilakukan oleh Lady Catherine. Dia menjawab bahwa semua anak muda mempunyai hak yang sama untuk keluar dari rumah orang tuanya dengan keinginan masing-masing, tanpa harus memikirkan umur atau apakah saudara tertuanya sudah menikah atau tidak.
Dalam hal ini, Liji menunjukkan bahwa dalam pergaulan pun setiap individu memiliki hak yang sama. Kita hidup bukan didasarkan pada ikatan bahwa pergaulan itu ditentukan oleh umur, bahkan oleh sebuah perkawinan anak tertua. Dalam hal ini dijelaskan bahwa ada kewajiban anak tertua harus menikah terlebih dahulu. Suatu hari Lady Katrina ingin berbicara dengan Liji secara personal. Setelah mengetahui Darcy melamar Liji, Lady Katrina tidak setuju jika keponakannya menikah dengan Liji, tentu saja karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda, di mana Darcy itu merupakan seorang anak yang kaya raya. Lady Katrina ingin supaya Liji menolak lamaran dari Darcy dengan alasan tidak ingin melihat reputasi dan kehormatan Darcy rusak karena menikah dengan Liji. Dengan segala keberanian Liji menolak permintaan itu. Liji adalah perempuan yang tidak menerima penghinaan bahwa Liji sedang melakukan perlawanan atau ketidakadilan yang sedang dialaminya. Dalam hal ini, Liji menceritakan bahwa dari perlawanan Liji terlihat bahwa wanita itu memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dalam bentuk menentukan pilihannya dalam hal apapun itu. Terlihat bahwa Liji dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap seorang wanita yang dianggap paling berkuasa di tempat itu. Di sini Liji berhak atas memilih calon suaminya untuk dinikahinya. Keempat yaitu perlawanan Liji terhadap Darcy. Liji merupakan seorang perempuan bermulut tajam. Liji bahkan dengan bebas membantah perkataan Darcy. Dan pada zaman era itu, perempuan harus memiliki sikap yang lemah lembut. Lagi-lagi, sikap perempuan ditentukan oleh masyarakat dan kebiasaan. Tapi berbanding terbalik dengan sikap Liji dalam film ini, seorang pemberani bahkan beradu argumen dengan Darcy. Liji menyebutkan satu persatu keburukan dan sifat-sifat buruk dari Darcy. Ini merupakan hal yang tidak pantas dilakukan seorang perempuan di pada zaman itu. Dengan segala kecerdasan dan keberanian Liji dapat beradu argumentasi dengan Darcy. Hal ini merupakan bentuk resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh Liji. Hal tersebut merupakan bentuk kesamaan yang harus didapat oleh setiap orang. Setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan argumentasinya. Tidak mengenal dia laki-laki ataupun perempuan. Tidak mengenal dari status sosial, dari dia berasal, bahwa kita itu semua memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berargumentasi kepada siapapun dan kapanpun itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Dalam penelitian saya ini, saya mendapat kesimpulan bahwa terdapat beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh tokoh utama, yaitu Elizabeth dalam film Pride and Prejudice. Yang pertama itulah perlawanan Lily terhadap Mr. Collins, perlawanan Lily terhadap kedua orang tuanya, perlawanan Lily terhadap Lady Katrina, dan perlawanan Lily terhadap Darcy. Hal yang menyebabkan perlawanan atau resistensi tersebut adalah karena adanya ketidaksetaraan peran gender dalam masyarakat, sehingga tokoh utama atau Lily merasa resah akan hal itu sehingga dia ingin memperjuangkan kesetaraan gender dengan melakukan beberapa perlawanan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.